Halo Sobat Kawanua, baku dapat ulang dengan kita Kristi. Bagaimana UNIP kabar hari ini? Tentu semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini Torang mau membahas tentang pariwisata di Sulut. Kalau Lia, ini berbeda dengan biasanya. Torang sekarang manjong ngopi di tempat terbuka sekarang. Nah, ini wisatanya menyenangkan sekali, bikin refreshing otak tentunya. Dan yang pastinya tempat ini itu ada konseptornya begitu. Nah, kalau misalnya tahu tentang Danau Linau lah atau Kaisanti dan tempat-tempat lain ini di balik dari wisata-wisata Sulut ini ada tangan dingin yang membuat ini yaitu Alexander Chang. Orang biasa sapa dengan Ko Alex begitu. Halo Ko. Halo Kristi, Halo, selamat pagi. Apa kabar ini Ko? pagi baik luar biasa. Luar Semoga semua biasa. sehat. Iya, nah, Torang saat ini sedang ada di Taman Langit yang merupakan satu destinasi wisata baru yang ada di Sulut. Iya. Dan tentunya juga berkat dari tangan dingin Ko Alex. Nah, kok sebelum Torang bahas berkaitan dengan pariwisata-pariwisata yang ada di Sulut, tentu Torang mau tahu dulu, ini memang Ko Alex ini asli dari Sulut atau seperti apa kira-kira? Ya, saya susah mau ngomong dari mana. Anak saya juga bingung, mereka anak aslinya mana. Karena saya Iya. dari kecil Mm-mm. udah merantau, memang sudah mungkin disiapkan ya, merantau dari berbagai kota di Sumatera, berbagai kota di Jawa. Ya, kemudian akhirnya menetap di Sulawesi Utara. Oke, sejak kapan menetap di Sulawesi Utara? 97 sebelum Krismon saya. 97 sebelum Krismon. Nah, bagaimana awal mula bekerja ataupun membuat usaha yang ada di Sulut? Apakah memang langsung sudah dengan pariwisata atau sebelumnya ada usaha-usaha lain? Ya, kalau teman-teman saya yang pertama di sini yang sampai sekarang juga bergabung, mereka tahunnya saya dari pabrik roti saya. Pabrik Ya. roti. Awalnya di pabrik roti, baru kita turun ke jasa, baru ke Tikala Shiatsu. Ya, mulai Tikala Shiatsu, akhirnya kita berkembang ke jasa semua. Iya, mungkin orang ingin tahu juga bagaimana kok cerita hidup tentunya ya sampai bisa akhirnya membangun sebuah ataupun banyak tempat-tempat wisata yang ada di Sulut. Tadi menarik sekali lewat pertama kali adalah pabrik roti. Awal mulanya bagaimana itu kok sampai DP cerita? Pabrik roti 97, jadi keluarga besar saya pabrik roti, termasuk om, tante, sepupu-sepupu saya, kakak adik saya. Jadi kita berbagi area supaya jangan saingan, ya, berbagi area. Ya, pas waktu itu kebetulan ada zamannya Jawa Pos lagi ngetrennya itu lihat ada suhu dan segala macam di Tunjungan Plaza. Ya iseng saya dengan kupon Jawa Pos saya bertanya, itu nasib saya ke depan ini bagaimana? Oke, ya. Ya, iseng saja, kemudian suhu bingo yang saya tanya, yang suka nerbitin buku-buku show, dia bilang kamu harus ke utara katanya. Ya intinya ke utara kamu akan jadi orang lah kira-kira kayak gitu. Ya akhirnya pas saya bantu sepupu saya untuk buka pasaran roti di Makassar, setelah sudah jalan, kemudian saya putuskan untuk survei, untuk cari tempat untuk saya bikin pabrik roti. Ya, berarti di Makassar dulu menetapnya begitu ya? Iya. Kemudian saya cari di utara Katulistiwa, itu artinya Lintang Utara. Saya putuskan saya mau ke Manado. Oke. Ya, saya survei Manado. Itu perjalanan 97 itu saya naik bis yang nggak ada AC. Saya ingat supirnya ada 3. Ya, sampai kita berhenti dulu di Gorontalo, sampai di Manado 5 hari 5 malam itu. Wow. Kita sampai di Manado itu jalan dulu belum bagus, masih jarang berlubang-lubang. Masih apa adanya begitu. Udah bis nggak pakai AC lagi itu. Ya, sehari cuma berhenti 1 kali untuk mandi, ya, 1 kali mandi. Ya, akhirnya sampai di Manado. Jadi malam pertama saja sudah bikin saya
jatuh cinta sama kota Manado Apa sebenarnya. yang bikin jatuh cinta pertama kali kok? Iya. Jadi saya nginapnya, saya ingat sekali saya nginap di hotel Kawanua kecil. Harganya 8.000. Bed kecil di samping dengan kipas angin juga, kipas angin yang mini, bukan kipas angin. Luar biasa sekali. Besar, ya. Tahun 97 sampai sekarang masih ingat begitu ya? Karena itu perjalanan ya. Nah, malam itu saya sekitar jam 11 malam, saya dari Hotel Kawanua kecil jalan ke Boulevard. Waktu itu belum ada mall itu. Di Boulevard, jalan yang ada gerobak-gerobak nasi goreng, ketoprak dulu. Ya, jalan, saya makan di pinggir jalan, sampai saya kemudian tengah malam balik ke hotel. Itu nuansanya kota yang sangat damai, yang sangat welcome, yang kalau saya di Jawa, di Surabaya dulu itu, di tempat-tempat gitu pasti ada yang, ada rokok, Oh, oke. Cina, kayak gitu. Ya, nah, di Manado sama sekali nggak ada. Nggak ada perbedaan sama sekali, saya juga nggak diganggu, nggak di apa. Nah, itu bikin, waduh ini kota ini luar biasa aman. Itu malam pertama itu saya langsung jatuh cinta. Dan besoknya itu saya survei di Pasar Jengki, juga langsung ketemu dewa penolong saya, itu almarhum Ko Ega, toko Pintu Mas, itu. Ya, dia antar saya survei, dia punya gudang, dia punya tempat, karena dia mungkin merasa mau bantu saya. Orang katanya kita punya nenek moyang satu kampung, sampai beliau sampaikan, udah kamu nggak usah pikir ini gudang itu kamu mau sewa berapa, Kok Ega cuma mau bantu, itu berapa saja kamu sanggup, itu Kok Ega bantu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan lebih luar biasa lagi, itu saya survei kota Manado naik mikrolet, 2 kali masuk keluar terminal Pal 2, udah duduk di depan, ngobrol dengan Pak supir, kita masuk sampai di Kairagi, sampai Maumbi, balik lagi segala macam. Pas turun lagi di terminal Pal 2, mau bayar, Pak supirnya tidak mau terima uang. Itu lebih bilang saya, aduh lebih hebat lagi nih kota ini, penuh memang Banyak orang-orang baik begitu ya. penuh kasih. Kalau di Surabaya kita naik mikrolet kurang 50 aja sudah dimaki-maki itu. Ini udah mau bayar tidak mau terima uang ya. Iya. Nah, kan ini kok datang dari Makassar. Kemudian modal hingga akhirnya bisa membuka toko roti itu bagaimana kok? Berapa banyak yang dibawa? Iya. Jadi saya memang dari kuliah itu sudah kerja saya. Saya waktu semester 1 saja itu satu hari memberikan les itu 5 tempat. Oh, oke. Ya, jadi murid saya ada TK, ada sampai mahasiswi teknik kimia saya. Lesnya kimia. Iya, les saya ngelesin satu hari 5 tempat saya. Kemudian saya semester 3 itu saya kerja sablon-sablon. Ya, memang dari muda itu saya hobi mengikuti tren saya. Menciptakan tren juga. dari muda. Jadi sablon waktu itu saya sablon, kalau tahu ada poster-poster New Kid on the Block, Tommy Page, Little Hua dulu, kemudian ada Guns N' Roses dan segala macam poster-poster itu. Saya produksi itu, kemudian waktu liburan semester 3, saya pinjam sepeda motor sepupu saya, Honda Star, itu joknya saya potong setengah, saya isi di belakangnya dibuatkan box, saya isi dalamnya baju,
karpet, tempat mandi, kemudian contoh-contoh poster. Saya keliling untuk memasarkan dari Berarti Surabaya. berdagang ya? Iya, jadi masuk ke Gramedia, ke Gunung Agung, ke toko-toko buku, ke mal-mal itu. Dari Surabaya sampai Jakarta, singgah ke kota-kota, 13 hari saya singgah. Dengan janji sama diri sendiri tidak boleh tidur di hotel saya. Wow, berarti ini benar-benar petangguh begitu ya. Tidak mudah nampaknya untuk menjalani hidup seperti ini juga tentunya kalau tidak yakin untuk dari diri sendiri. Nah, kita akan bahas bagaimana sampai kemudian Ko Alex yakin bahwa dirinya akan sukses tentunya di Kota Manado ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di Manjongopi.